Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan salah satu skandal paling gila di sejarah modern Indonesia. Kita sebut saja sesi bedah materi kali ini, Autopsi Hambalang. Buat kalian yang penasaran gimana sebuah sistem itu bisa hancur berantakan dari dalam, nah kalian ada di tempat yang pas banget. Kasus Hambalang ini bukan sekedar cerita soal kontraktor nakal ya, sama sekali bukan. Ini tuh contoh nyata dari kegagalan sistemik yang benar-benar fatal, di mana ambisi politik itu secara harfiah menenggelamkan infrastruktur nasional kita. Oke, kita tarik mundur dulu ke awal mula mimpinya. Visi aslinya itu sebenarnya luar biasa megah. Idenya udah ada sejak era Presiden Megawati, terus mau dieksekusi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu, pasca tahun 1998, kerasa banget kan kebanggaan olahraga kita tuh kayaknya agak meredup. Nah, pemerintah saat itu ngelihat kesuksesan pusat pelatihan terpadu di Tiongkok dan Korea Selatan. Idenya simpel tapi brilian. Kita nggak bisa cuma ngandelin bakat alam aja. Kita butuh sistem pembibitan yang modern, lengkap dengan fasilitas riset dan sekolah bertaraf internasional. Keren banget kan kedengarannya? Tapi ya gitu deh, rencana indah di atas kertas itu jarang banget mulus di dunia nyata. Makanya muncul satu pertanyaan terbesar sekarang. Gimana ceritanya mimpi besar nasional yang tadinya buat ngangkat martabat bangsa ini, tiba-tiba malah berubah jadi puing-puing bangunan yang amblas ke tanah cuma dalam hitungan beberapa tahun aja. Bayangin, ancur lebur. Dan ini bukan cuma soal bangunannya yang runtuh secara fisik teman-teman. Ini keruntuhan sistem politik. Yuk kita kupas bareng-bareng lapis demi lapis dari skandal ini. Bagian 1. Mengabaikan alam demi politik. Sebuah kompromi geografis yang fatal. Sebelum ngomongin uangnya, kita ngomongin fisiknya dulu nih. Kenapa sih pilih lokasinya di Hambalang, sebuah bukit di kawasan Citerep, Bogor? Secara politis dan administratif, alasannya masuk akal banget. Pertama, itu kan lahan kehutanan milik negara, jadi proses alih fungsinya gampang. Nggak perlu pusing-pusing pembebasan lahan warga yang biasanya ribet dan makan waktu. Kedua, jaraknya cuma sekitar 50 km dari Jakarta. Aksesnya gampang, tapi cukup terpencil buat atlet-atlet kita fokus latihan tanpa gangguan. Terus yang ketiga, udaranya sejuk. Persis kayak pusat latihan di Kenya atau Tiongkok. Latihan di dataran tinggi itu katanya ideal banget buat ningkatin kapasitas paru-paru atlet. Wah, pokoknya di atas kertas, lokasinya udah paling sempurna deh. Sayangnya, ada satu tapi yang gede banget di sini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebenarnya udah ngasih peringatan ilmiah yang keras banget. Mereka dengan jelas bilang kalau tanah di Hambalang itu masuk kategori labil dan sangat rawan longsor. Titik. Bahaya banget. Dan tebak apa yang terjadi? Laporan audit BPK nanti nemuin kalau kajian geologi awal itu ternyata nggak dilakuin secara benar, malah terkesan buru-buru. Jadi peringatan krusial dari para ahli geologi ini, ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Benar-benar diabaikan. Terus, kenapa dong peringatan sains yang sejelas itu malah dicuekin? Jawabannya klasik, kebutuhan politis. Dari berbagai investigasi, termasuk liputan mendalam dari Tempo, ketahuan kalau pemerintah waktu itu butuh banget jadiin proyek Hambalang ini sebagai sebuah etalase keberhasilan mereka buat model kampanye menjelang pemilu 2014. Mereka ngebet banget proyek ini cepat kelar buat ajang pamer. Buntutnya, pembangunan main hajar aja tanpa mikirin kondisi tanahnya. Dan ya, kejadian deh. Belum juga proyeknya rampung, 2 gedung di bagian bawah bukit itu benar-benar patah dan amblas ditelan pergeseran tanah. Alam kan emang nggak peduli sama kalender pemilu, ya kan? Lanjut ke bagian 2. ATM politik raksasa, melipat gandakan anggaran. Nah, sekarang kita geser dari urusan tanah ke urusan duit. Siap-siap kaget karena lompatan anggarannya ini benar-benar nggak masuk akal. Awalnya nih, anggaran untuk fasilitas dasar latihan itu udah dipatok di angka yang cukup realistis, yaitu sekitar 125 miliar rupiah. Tapi, entah ada angin apa, tiba-tiba aja ruang lingkup proyeknya dibikin melar. Tambah asrama lah, ruang kelas lah, fasilitas riset, ini itu, pokoknya semua dimasukin. Hasilnya, anggaran meledak benar-benar meroket jadi 2,5 triliun rupiah. Lompatannya gila banget kan? BPK nyatat kalau kenaikan ugal-ugalan ini pakai skema kontrak tahun jamak, yang dasar hukumnya aja super lemah dan nabrak prinsip undang-undang keuangan negara kita. Dari sinilah muncul satu istilah krusial yang nempel banget sama kasus ini, ATM politik. Ini bukan sekedar kiasan asal sebut loh. Investigasi majalah Tempo menyimpulkan kalau elit-elit kekuasaan waktu itu tuh udah nggak ngelihat proyek ini sebagai sekolah atlet buat kebanggaan bangsa lagi. Sama sekali nggak. Mereka justru ngelihat proyek negara berskala raksasa ini sebagai mesin pencetak uang. Anggaran negara sengaja digelembungin secara ilegal, biar selisih duitnya itu bisa dicuci dan disedot buat modal kepentingan partai politik. Benar-benar dijadiin ATM pribadi mereka.
Masuk ke bagian 3, pelapor pelanggaran dan kejatuhannya, saat rahasia akhirnya terbongkar. Kalau skandal ini dibikin film, bagian ini adalah puncak dramanya. Jadi ada satu sosok sentral, Muhammad Nazarudin. Waktu itu dia ngejabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi 3 DPR. Nah, dia ini keburu kesandung kasus suap lain, terus nekat kabur dari Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, kaburnya sampai ke Kolombia. Dari persembunyiannya di pertengahan tahun 2011, dia ngebongkar semuanya. Lewat wawancara jarak jauh di TV nasional, dia secara dramatis meniup peluit skandal ini. Dia nyanyi ke publik kalau proyek Hambalang itu sebenarnya cuma kedok buat bancakan korupsi gede-gedean yang ngelibatin elit-elit pejabat negara. Nyanyian Nazarudin ini langsung bikin efek domino yang luar biasa dahsyat. Dari temuan KPK dan fakta-fakta di persidangan, kelihatan jelas tuh lini masa kejatuhan para petinggi ini. Dimulai dari tahun 2010, di mana dana puluhan miliar rupiah diyakini mengalir buat ngebiayain Kongres Pemenangan Partai di Bandung. Terus, di akhir 2012, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng resmi jadi tersangka karena perannya yang menyetujui kontrak proyek bermasalah itu. Puncaknya di tahun 2013, sang ketua umum partai Anas Urbaningrum juga ikut terseret jadi tersangka. Dia diduga nerima aliran dana miliaran rupiah plus fasilitas mobil mewah dari skandal ini. Runtuh bergiliran. Kita sampai di bagian 4, Monumen Korupsi Sistemik, sebuah operasi yang sangat kolektif. Ini bagian yang paling bikin miris. Kita bisa lihat gimana sistem saling awas atau check and balances negara kita bener-bener dilumpuhin total. Nggak ada yang fungsi. Pihak eksekutif di kementerian nyetujuin kontrak yang secara prosedur aja udah cacat. Terus, pihak legislatif, khususnya Komisi X DPR yang tugasnya ngawasin, malah diduga nerima uang pelicin, biar anggaran 2,5 triliun tadi bisa mulus lolos tanpa banyak perdebatan. Terus, elit partai nangkep uang hasil kong-kali-kong itu buat ongkos politik mereka di Kongres. Dan jangan lupa, kontraktor BUMN juga ikut memfasilitasi penggelembungan dana dan bagi-bagi jatah. Semuanya kebagian, semuanya senang. Ini tuh bener-bener skandal kolektif yang rapi banget. Kalau kita bedah cara kerjanya, ini tuh kayak ada buku panduannya sendiri loh. Langkah pertama, gelembungin dulu ruang lingkup dan anggaran proyeknya sebesar mungkin. Langkah kedua, tebar uang suap ke parlemen biar mereka merem dan ngasih persetujuan. Langkah ketiga, sedot uangnya dan alirkan buat urusan pemilihan partai. Dan langkah terakhir, abaikan aja kualitas bangunannya. Jadi, di tengah semua transaksi politik kotor ini, nasib dan masa depan atlet Indonesia itu cuma jadi prioritas paling buncit. Tapi, seolah alam punya cara sendiri buat membalas, ironinya kerasa banget di sini. Proyek Hambalang yang awalnya disetting buat jadi etalase kehebatan partai penguasa menjelang pemilu 2014, malah berbalik jadi kuburan elektoral mereka sendiri. Coba bayangin, di tahun 2009, mereka itu pemenang telak loh, meraup lebih dari 20% suara nasional dengan bawa jargon bersih dan anti korupsi. Begitu badai skandal Hambalang meledak dan nyeret petinggi-petinggi mereka, elektabilitasnya langsung terjun bebas. Di pemilu 2014, suaranya nyungsep sisa sekitar 10% aja. Rakyat kita itu pinter. Mereka ngelihat kegagalan tata kelola ini dan mereka langsung ngasih hukuman tegas di kotak suara. Sayangnya partai politik jelas bukan satu-satunya yang rugi teman-teman. Bangsa kita yang paling babak belur. Berdasarkan perhitungan resmi dari BPK di tahun 2016, total kerugian negara akibat skandal ini nyentuh angka yang bikin lemes, 706 miliar rupiah. Uang pajak rakyat yang sebegitu gedenya ngilang gitu aja ke kantong para koruptor, cuma nyisain kerangka bangunan beton mangkrak yang perlahan ketelan bumi. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kita kehilangan momentum besar buat ngebangun dunia olahraga kita yang nilainya jelas nggak tergantikan oleh uang. Skandal Hambalang ini bener-bener ninggalin trauma kolektif buat Indonesia. Pelajaran terbesarnya sangat jelas. Infrastruktur negara kalau dicampur sama ambisi politik buta, itu hasilnya bakal jadi racun yang mematikan. Jadi sebelum kita akhiri sesi kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini buat direnungin. Apa sih harga yang sebenarnya harus ditanggung oleh sebuah bangsa ketika proyek pembangunannya itu nggak dirancang untuk rakyat, tapi murni cuma dipakai jadi alat untuk bertahan hidup secara politik? Renungin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah bergabung di bedah materi kali ini. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.